Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan membacakan resensi buku yaitu tugas dari ekonomi bisnis. Judul buku yang saya akan bacakan yaitu adalah Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework. Penulisnya dan editornya Tim dan Zaidi Sattar. Penerbitnya kerjasama telah Association of Muslim Social Scientists and the International Institute of Islamic Thought. Tebalnya itu 8 plus 207 halaman. Cetakan dan tahunnya pertama dan tahun 1992. Ekonomi, keuangan, dan bank dalam Islam. Formula mengenai ekonomi Islam cukup bervariasi, akan tetapi dalam persoalan bank Islam dapat dikemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah dan tata cara yang diterapkan oleh syariat dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam pengalian dan menggunakan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Dari pengertian di atas jelas bahwa ekonomi Islam adalah kegiatan individu dan masyarakat dalam aspek ekonomi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah salah satu bentuk penerapan kegiatan ekonomi Islam tersebut. Oleh karena itu, Bank Islam disebut juga sebagai bank syariat. Sekalipun dalam pengertian di atas, Bank Islam merupakan salah satu atau bagian tidak terpisahkan dari ekonomi Islam. Wacana tentang apa yang disebut dengan bank tanpa bunga atau bank non-riba agaknya lebih dahulu muncul. Konsep bank yang tidak menerapkan sistem bunga karena bunga atau rente dianggap sebagai riba yang dilarang oleh Allah telah dipikirkan bahwa beberapa bank tersebut telah didirikan di negara-negara muslim sebelum Perang Dunia II. Gagasan Bank Islam lahir sebagai kebutuhan untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Ketentuan-ketentuan syariat mengenai pembungaan uang telah ada dan banyak ditulis dalam buku-buku fikih. Bahkan praktik peminjaman kirot atau persekutuan modal syirkah yang sejalan dengan hukum fikih telah dikenal dalam masyarakat muslim. Sementara itu, konsep ekonomi Islam adalah gejala yang lebih mutakhir dan baru lebih jelas pada masa sesudah Perang Dunia II sebagai tanggapan terhadap Perang Dingin antara ideologi kapitalisme dan komunisme. Pemikiran tentang ekonomi Islam sebagai kajian teoritis baru muncul pada awal dasawarsa 1970-an. Walaupun pembahasan teologis dan spekulatif sudah tampak sebelumnya sebagai bagian dari pembahasan mengenai Islamic worldview. Dalam rangka itu, pembahasan tentang bunga bank yang dikaitkan dengan konsep riba merupakan bagian yang penting dan selalu digandingkan. Oleh karena itu, gagasan mengenai bank Islam berkembang terlebih dahulu daripada ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena dalam upaya menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk mengembangkan dan menerapkan konsep perbankan Islam lebih komprehensif dan aplikatif, kehadiran buku yang berjudul Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework ini menjadi penting dan menarik, apalagi jika dikaitkan dengan semakin bertambahnya apresiasi dan antusiasme kaum muslimin, termasuk umat Islam Indonesia terhadap ekonomi Islam secara umum dan perbankan Islam secara khusus. Buku tersebut merupakan kompilasi dan anotologi dari kertas kerja yang dipresentasikan dalam seminar ekonomi Islam internasional ketiga yang diadakan di kampus Universitas Katolik Amerika Serikat, Washington, DC 22 sampai 23 Desember 1990. Pembahasan buku ini secara global terdiri dari 11 topik
bahasan, yang masing-masing topik bahasan disajikan oleh para pakar ekonomi Islam dan perbankan Islam yang ahli dalam bidangnya. Secara lebih detail dapat dikemukakan 11 topik bahasan buku. Ini adalah kerangka kerja ekonomi Islam, suatu konseptualisasi ditulis oleh Mahmud Abu Saud, pandangan agama Kristen tentang pemikiran ekonomi oleh Albert M. Piedro, sebuah teori moral tentang sumber-sumber alokasi oleh Masudul Alam Choudhury, kebutuhan investasi berdasarkan prinsip dan sistem profit loss sharing of Muhammad Fahim kan penyertaan modal usaha profit dan investasi dalam pandangan Islam oleh Abdel Hamid Bashir, Ali F. Darat, M. Osman Suliman, suatu model investasi dinamis dengan prinsip bagi hasil dalam sistem ekonomi bebas bunga. Berbagai persoalan metodologis oleh Sayyidi Sattar, kontribusi zakat dan sumber daya alokasi, sebuah pendekatan kontrol yang optimal oleh Jamal Abu Rashid dan Belarabi Abdel Hafid, mobilisasi dan investasi sumber daya alam pandangan Islam oleh Abul Hasan M. Sadiq, keuangan sektor publik dalam pandangan Islam oleh Hanzer Kaf, penentuan kestabilan harga, penganggaran modal, pilihan-pilihan modal dan ekonomi bebas bunga oleh Abdul Aziz Said Murtazafi, dan rating bunga di Asia Selatan, suatu pandangan budaya dan sejarah oleh Akbar Ali Khan. Tulisan Dr. Abu Saud seperti tersebut di atas menjelaskan tentang kerangka kerja dalam ekonomi Islam dengan menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam adalah bertitik tolak dari kitab suci Al-Quran dan menjelaskan garis-garis petunjuk dasar pengaturan hubungan ekonomi seperti pemilikan kekayaan, kerja dan ganjaran, laba dan rugi, dan resiko ketidakpastian, halaman 9-16. Sementara kertas kerja Dr. Piedra mengupas persoalan dengan fokus pembahasan pemikiran ekonomi dalam pandangan agama Kristen. Tulisan ini mendeskripsikan adanya kesamaan prinsip fundamental antara Kristen dalam aspek hak milik, hak kaum buruh, perlunya tatanan ekonomi yang adil dan berdasarkan sebuah etika yang kuat, yang kesemua itu hendaklah didasarkan pada sifat alami dan petunjuk wahyu, halaman 17-43. Sedangkan Masudul Alam Choudhury menjelaskan tentang pengembangan sumber daya ekonomi Islam harusnya berpangkal tolak moral etik tersebut mengarahkan distribusi yang adil dan seimbang di bawah payung paham tauhid. Konsep ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar-dasar epistemologi bagi antar hubungan untuk menjamin keseimbangan umum kehidupan ekonomi. Itu halaman 45-70. 4 makalah berikutnya masing-masing memberikan kontribusi tentang metodologi dan contoh-contohnya empirik untuk menjawab persoalan kelebihan sistem keuangan Islam. Fahim Khan menengahkan suatu kasus menarik untuk dijadikan sebagai kesimpulan dasar bahwa rasio profit loss sharing merupakan sebuah argumen yang dapat dijadikan dasar dalam aspek hukum investasi dalam ekonomi Islam. Khan menawarkan formulasi alternatif yang muncul lebih realistik sehubungan dengan pengalaman mutakhir tentang bank-bank Islam memiliki daya tarik untuk tabungan dan alokasi dana dalam proyek-proyek investasi.
Basir Dara Sulaiman menerangkan tentang penyertaan modal dan berbagai hasil dari investasi berdasarkan penelitian mutakhir dan merupakan bukti yang signifikan dan merupakan kontribusi pada upaya pencarian bukti empirik yang menunjukkan kelebihan sistem keuangan Islam. Studi mereka tersebut dilakukan di Lembaga Keuangan Kuwait halaman 87-106. Selanjutnya, Abu Rashid dan Abdul Hafid mempergunakan analisis dinamis dan membuat model pertumbuhan dalam ekonomi Islam yang didasarkan pada zakat sebagai sebuah kewajiban. Mereka membuahkan hasil yang menarik dan menjelaskan bahwa institusi nasionalisasi zakat membuktikan adanya alokasi yang efisien dan sesuai dengan akumulasi modal dari ekonomi neoklasik. Akhirnya Abu Hasan Sadiq mengemukakan sebuah argumen bahwa Islam memberikan sebuah kerangka kerja untuk merealisasi potensi-potensi yang maksimal. Sumber daya investasi yang didasarkan pada profit loss sharing atau PLS, Basic Financial System, halaman 129-139. Assalamualaikum. Monzarkaf mendeskripsikan pengalaman panjangnya berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan publik. Dia menawarkan sebuah garis yang jelas tentang peran negara dalam masalah pengumpulan dan penggunaan pajak berdasarkan ekonomi Islam. Tesis yang digunakan olehnya adalah bahwa sekalipun syariah Islam menjelaskan sumber daya substansial kepada negara untuk membiayai administrasi dan tujuan pembangunan, maka ketentuan sektor publik sangat tergantung pada garis moderat yang seimbang antara sesama masyarakat. Halaman 155-174. Paper Mrs. Aziz dan Murtazafi menjelaskan tentang raising dan allocating capital menurut pandangan ekonomi Islam. Ruang lingkup yang menjadi pembahasannya adalah berbagai persoalan tentang utang dan instrumen ekuitas yang diperlukan untuk menjamin raising capital berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Halaman 175-189. Uraian terakhir dari buku tersebut di atas adalah tulisan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Ali Khan tentang praktik bunga di Asia Selatan dengan perspektif dan analisis cross-kultural dan historis. Berdasarkan amatannya, berdasarkan fakta sejarah peminjaman uang yang dilakukan oleh non-muslim seperti juga dilakukan oleh pemerintah muslim secara umum diterima oleh masyarakat di wilayah Asia Selatan. Dan telah akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang rendah karena surplus keuangan lebih sebab peminjaman daripada investasi yang produktif. Halaman 191-207. Nilai lebih buku ini paling tidak dalam dua hal, yaitu kayak pembahasan teoritis konseptual dan didukung data empirik atau penelitian lapangan, sehingga pembaca menjadi paham tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dan contoh penerapan prinsip-prinsip dimaksud khususnya dalam bidang perbankan dan keuangan Islam dalam realitas masyarakat muslim. Akan tetapi mungkin salah satu kendala untuk memahami buku ini di samping belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, juga deskripsi bab-bab tertentu menggunakan rumus-rumus statistika yang kadang-kadang tanpa diberi penjelasan yang cukup, sehingga bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan rumus-rumus tersebut memahami buku ini. Akan tetapi terlepas dari itu semua, yang jelas kehadiran buku ini memberikan sumbangan yang positif bagi pengalian konsep ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam yang sementara itu ini masih sangat kurang, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.